Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Alhamdulillah biidnillah biqodratillah birodatillah. Hari ini kita ketemu lagi nih sahabat sehati di program kita yang tentunya makin oke makin mantap, yaitu Sehati alias sehat ala Ustadz Jupri. Sehatnya rohani dan sehat juga jasmani. Insya Allah obrolan kita akan membawa manfaat buat kehidupan kita, terutama di bulan Ramadan ini. Nah, sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang bahagia ini tentunya kita masih akan ngobrolin nih tentang ilmu agama yang memang yang sedang terjadi lah, yang sedang kita alami, yang kita jalani di bulan Ramadan ini. Nah, ada beberapa hal yang ingin disampaikan tentunya di obrolan kita. Kita fokus pada hari ini yaitu tentang sholat taraweh bagi emak-emak, bagi wanita. Bagaimana tuh hukumnya bagi wanita? Apa kudu di masjid? Kudu harus berjamaah di musola atau di masjid atau hanya di rumah aja? Nih gimana menurut pendapat Islam atau menurut pandangan Islam? Nah, ini obrolan kita nih kita fokusin di situ deh. Nah, sahabat yang dirahmati oleh Allah. Sholat taraweh itu sholat yang memang nggak ada di luar bulan Ramadan. Cuman ada di dalam bulan Ramadan. Makanya sayang banget dah kalau kita tinggalin tuh sholat taraweh. Apa sih hukumnya, Emang sih sholat taraweh hukumnya sih ya sunnah muakkad. Sunnah yang amat sangat dianjurkan. Itu namanya sunnah muakkad. Setelah kita sholat fardu ya. Nah kemudian apa pahalanya? Kalau pahalanya sih kalau kata Nabi nih ya. Man qoma ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailan. Siapa orang yang sholat tarawehnya sama imam sampai kelar, dari mulai rokaat atau sampai 23 misalnya, atau sampai 11 misalnya, tapi dia selesai sama imam, maka dia dinilai ibadah sepanjang malam oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, permasalahannya kalau emak-emak tuh itu lebih utama di masjid apa di rumah? Yang tadi bilang begitu kan? Nah, ini pertanyaan ini memang banyak yang masuk ke handphone dan melalui WA ataupun dia by phone. Nah, ini langsung bahas nih. Bagi seorang wanita sebenarnya sholat itu lebih utama di rumah sebenarnya gitu. Malah kata Nabi yang bacain aja nih artinya ya. Sholatnya seorang wanita di kamar lebih utama, di kamarnya itu lebih utama daripada dia sholat di ruangan tamu. Nah, kalau di kamarnya aja lebih utama dibandingkan dengan di ruangan tamu, apalagi dia sholat di luar alias di masjid misalnya atau di musola atau di mana dah gitu. Nah, itu lebih utama dia sholat di kamar, bahwa menandakan bahwa wanita lebih utama dia sholatnya entah itu berjamaah kah, entah itu sendiri kah, dia di rumah. Karena memang kenapa sih kalau perempuan kok di nggak dilarang lah, nggak boleh, karena memang banyak fitnah sih sebenarnya gitu ya tentang perempuan. Tapi kan kalau di rumah kan nggak rame sendiri jenuh boring bosen gimana tuh boleh nggak sih sebenarnya kalau kita dalam artian tanda petik memaksakan buat keluar? Ya boleh sih sebenarnya, boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja seorang wanita atau seorang ibu atau seorang istri dia keluar rumah buat sholat. Tapi tentunya dengan syarat. Ada syaratnya tapi ingat ini ya. Pertama, dia tetap harus menutup auratnya. Dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki kecuali muka sama telapak tangan. Sebab kenapa? Sebab kalau keluar dia tanpa memakai hijabnya atau enggak menutup auratnya, tentunya dia jadi fitnah. Jangankan dia enggak menutup aurat, nutup aurat aja, dia pakai jilbab aja keluar rumah misalnya itu bisa jadi fitnah, apalagi dia enggak pakai hijab ya. Satu, yang kedua, karena yang kedua yaitu dapat izin dari suami atau wali. Suami bagi seorang istri, wali bagi seorang anak. Tentunya begitu tuh. Makanya kalau ada orang minta izin, seorang istri minta izin sama suami, izinin dah. Kenapa? Sebab kata Nabi, la tamna'u nisa'akum al masjida idza stadanaka ilaiha.
Jangan kamu ngelarang istrimu yang udah minta izin, "Papi, ayang, izinin ya aku mau ke masjid," gitu. Nah, nggak boleh tuh, nggak boleh dilarang sama si suami, "Kamu jangan," nggak boleh. Sebab Nabi ngelarang, kalau udah minta izin, izinin aja, yang penting bisa menjaga diri. Yang ketiga, tidak memakai wewangian. Bukan berarti nih mohon maaf ya emak-emak ya, ini mohon maaf ribu maaf, bukan berarti emak-emak ke masjidnya bawa tengik ya, bukan. Maksudnya tidak memakai wewangian dengan tujuan bukan memprotek diri. Maksud A gini, dia pakai wangi-wangian, tapi tujuannya biar jadi daya daya tarik buat orang lain. Nah, itu tuh diharamkan. Malah kata Nabi, orang seorang wanita yang memakai wangi-wangian biar tercium oleh laki-laki lain, dia tidak berzina tapi dia punya dosa zina. Nah, itu kan bahaya tuh. Nah, tetapi misalnya nih kalau begitu istrinya AA bawa tengik dong. Enggak juga lah, enak aja lu. Bini gua wangi lah. Nah, gini, maksudnya gini, misal nih mohon maaf, dia supaya menghindari bau ketek, dia pakai roll on dong. Ah, roll on itu kan memprotek diri. Dia supaya dia badannya itu harum, tapi harumnya tidak membuat orang lain negatif thinking tentang harumnya itu. Maka itu boleh. Boleh seorang wanita sekedar harumnya untuk memprotek diri dari bau badannya. Itu boleh. Boleh bagi seorang wanita, bukan berarti kemana-mana kucol, buluk, bulu kutupuk, guduk. Waduh, waduh nggak dah, nggak banget dah, nggak dah. Nggak gitu. Yang keempat, hal-hal yang dilarang oleh syariat seperti bercampur baur dengan laki-laki, bersalaman, mukholid, misalnya gerabak-gerebek ke sini, apalagi ada perempuan tanpa izin suaminya nggak ketahuan, izinnya ke masjid nggak taunya mampir ke mall, ngizinnya ngaji, nggak taunya balik bawa belanjaan, lah masa ngaji balik bawa belanjaan. Nah, hal seperti itu memang tidak boleh. Nah, begitu sahabat A yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aduh, panjang juga nih ngomongnya luar biasa nih ya. Aduh, tapi sih pasti puas walaupun bagaimana rasa capeknya hilang karena memang ada yang calling, ada yang nge-DM. Nah, bagi sahabat-sahabat yang memang ingin bertanya, boleh langsung deh menghubungi nomor telepon yang ada di bawah ini dan juga sekaligus DM juga boleh. Tapi jangan lupa loh passwordnya. Kalau yang telepon, kalau A bilang sehati, jawabnya sehat ala Ustadz Jupri. Oke, baik. Kalau gitu A tunggu. Sok dari sahabat siapa aja lah. Telepon. Nah, sudah ada yang nyangkut nih telepon. Oke, kita buka. Satu, dua, cas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehati. Sehat ala Ustadz Jufri. Alhamdulillah. Ini Mbak, Eteh, Ece, apa Nyonya? Ses dong. Sus. Sus. Oke, Sus. Sus dari mana? Siapa dan dari mana, Sus? Dari Intan di Rawabelong. Intan Rawabelong. Tukang kembang ya? Apa tukang kembang jangan-jangan yang nanya nih. Ya, oke. Nggak enak Sus mah Rawabelong Sus belagu banget lu ah. Iya, lah buat tempat terserah ya. Oke, Mbak, empok deh kalau Rawabelong mah pasti empok dah. Pok dari mana, Pok? Udah jelas dari Rawabelong ya. Dari tadi. Iya, dari tadi ya. Pok, mau nanya apa, Pok? Pak Ustadz, saya tuh kadang suka lupa izin ke suami kalau pengen ke masjid. Tapi kan suami udah tahu nih rutinitas saya. Nggak apa-apa kali ya Pak Ustadz. Apa harus izin suami tetap? Oke, duh si empok kayaknya aktivis banget. Udah Pok gitu doang. Iya udah Pak Ustadz. Aus soalnya nih kalau banyak nanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Empok siapa tadi ya? Pokoknya empok dia yang nanya dah. Pertanyaannya, si empok dari Rawabelong kayaknya tukang kembang nih, lagi nggak ada yang beli, dia lagi nanya jadi baru makanya. Pertanyaannya kalau kita udah maklum tuh istri memang udah rutin misalnya nih gini, pengajian dia deh. Pengajian dia setiap hari Senin misalnya ke Masjid Al Hidayah lah saya sebut dah. Namanya Masjid Al Hidayah misalnya. Nah, itu Pak, apakah itu harus izin juga, harus ngasih tahu suami juga? Jadi begini, ada yang memang kalau memang aktivitas seorang istri sudah tahu
ketahuan sama suami bahwa setiap hari ini ke sini, jam ini ke sini, si istri itu sudah ngasih tahu agendanya sama suaminya dan itu sudah menjadi sebuah rutin, maka si istri tidak harus lagi mengabarkan, memberitahu atau mohon izin kepada suaminya. Karena memang itu sudah maklum. Kalau memang sudah maklum, sudah diketahui oleh si suami, maka hal itu boleh tidak melakukan izin. Tapi ingat, kalau misalnya dari masjid mau mampir ke mall, lah ngasih tahu itu beda izin, beda prosedur lagi. Begitu Mpok yang dari Lawablong. Ya. Jadi apapun yang kita lakukan seorang istri diridhoi oleh Allah kalau memang diridhoi oleh suaminya. Dah gitu. Mpok yang dari Rawablong makasih ya Pok udah nanya. Dan yang jelas kalau udah ada pertanyaan mah berarti sudah berakhir sudah obrolan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berkah. Cuma ngucapin terima kasih kepada sahabat-sahabat sehati dimanapun Anda berada. Yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah komen, yang sudah nge-share. Tentunya pasti di-share ini channel biar banyak yang nonton, biar banyak yang tahu manfaatnya. Maka di-share, tolong dibantu untuk nge-share-nya. Ya. Dan yang kedua juga terima kasih kepada Mutip. Bajunya udah nyaman banget, udah enak banget dah. Dari setiap on air pasti pakai baju Mutip. Yaitu yang bikin cantik dan inspiratif. Pokoknya buat sahabat jangan lupa deh beli baju Mutip, mantep banget, mantep. Ini nyaman banget, nyaman. Dan yang ketiga juga ngucapin terima kasih yang udah ngasih eagle sama pecinya, yaitu Haromain Wisata Indonesia Hawinatur, Biro Perjalanan Umroh dan Haji Khusus. Mudah-mudahan berkah dunia akhirat. Ilaliko ma'asalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.